Amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Boleh katakan kepada tetangganya kanan kiri, apakah kamu bersuka di dalam Tuhan? Apa jawabannya? Amin. Kita sama-sama bersuka sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan kepada tetanggamu hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kepada tetangga yang lain. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. 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 Sama-sama katakan. Bersuka. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Katakan pada tetangga kalian, apakah Tuhan Yesus baik? Tanya sama kanan dirinya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik ya. Katakan lagi kepada tetangga kanan kiri kalian, apakah kamu percaya bahwa kamu lebih dari pemenang? Amin. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Sebab Allah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari bangkit saudara. Dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Mari dengan dahsyat katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya.
kami. Siapa yang percaya Tuhan yang baik, boleh lambaikan tangannya? Amin. Kita percaya bahwa firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan kehidupan kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dengan yakin katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau naikkan lagu pujian ini Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga
di matamu. Yesus, kau memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan
ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia, Taat dan setia. taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengubah kami Tuhan. Biarlah kami setiap hari Tuhan boleh diubahkan, boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan, akal budi kami, jiwa kami dan roh kami boleh diperbaharui Tuhan. Cara kami berkata-kata, cara kami melihat, biarlah itu sebagaimana firman-Mu Tuhan ingin kami melihat orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami dipenuhi oleh kerendahan hati, roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami juga boleh diubahkan Tuhan menjadi lemah lembut Tuhan. Biarlah kami setiap hari Tuhan boleh Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau beracara, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan sendiri yang memberikan kami kebebasan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan dan teguran Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami memiliki pikiran Kristus dan langkah-langkah kami sesuai dengan pikiran Kristus. Shalom, silakan duduk saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Thank you Music Ministry. Hari ini kita mulai dengan judulnya Progresif. Saya berharap benar-benar kita pernah encounter atau berjumpa ya. Lepas dari latar belakang kita, lepas dari sosial budaya kita. Saya mengapa Bapak Ibu dulu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya harap kita tetap berprogres maju menjadi seperti apa yang Dia inginkan kita menjadi. Amin. Dalam perjalanan iman kita, saya harap kita tidak hanya tahu Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan ya. Sehingga kita bisa menemukan identitas diri kita, kenapa kita diciptakan, dan bagaimana Dia melihat diri kita sebenarnya. Amin. Dan saya harap dalam semuanya itu kita dalam perjalanan iman kita itu bertumbuh ya. Secara roh, bertumbuh secara iman dan juga bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah yang terpenting dan terutama.
Jadi statement yang saya akan berikan tadi kebetulan sama dengan Pastor Vishal pada kebaktian pertama. Kita tidak mungkin memenuhi takdir kita, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita atau destiny kita, kalau kita tidak mau menjadi apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Jadi ini coba dipikirkan perkataan itu. Jadi we're not gonna fulfill our destiny if we are not going to be who God wants us to be. Jadi kita tuh nggak mungkin memenuhi panggilan Tuhan kalau kita tidak mau menjadi atau kita tidak mau berprogres menjadi apa yang Tuhan inginkan kita menjadi. Di sini saya pelajari bahwa Tuhan itu menaruh panggilan dalam kehidupan kita. Ya, dia tahu potensinya kita, dia tahu kita itu maksudnya bisa menjadi seperti apa, lepas dari kelayakan kita, kehebatan kita, dia memanggil kita. Ya. Jadi kalau memang adanya keraguan dalam kehidupan kita dan ketidaksempurnaan dan ketakutan, harusnya itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita merasa takut, ya, karena itu kita harusnya bersandar lebih lagi dengan pengertian kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita lari daripada Tuhan. Ada ragu, kita lebih lagi kepada Tuhan. Ya, itu yang saya harapkan. Nah, bagaimana saya bisa berkata bahwa kita harus berprogres dan menjadi yaitu seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa pelajari, mungkin saya akan mengambil dari beberapa contoh di Alkitab. Yang pertama yaitu nabinya Yeremia. Yang kedua yaitu Musa, dan yang terakhir itu Yosua. Saya akan mendissect secara lebar ataupun coba menjelaskan bagaimana nabi-nabi ini atau orang-orang ini mereka berprogres untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kehendak Tuhan dalam diri mereka bisa digenapi. Oke? Yang pertama adalah Nabi Yeremia. Ya. Nabi Yeremia kita sudah banyak dengar, terutama Yeremia 1 ayat 5. Yang dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Ini adalah panggilan yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Ya. Yeremia adalah nabi yang menangis. Latar belakangnya adalah kenapa dia dipilih. Tujuan kehidupan dia adalah dia dipilih oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda atau Israel telah menjadi dua pada saat itu karena peperangan. Dia dikirimkan ke sana dengan tujuan yaitu Tuhan ingin memberitakan kepada bangsa Israel bahwa dalam keadaan yang sangat parah Tuhan itu masih mengasihi mereka. Adanya kemungkinan untuk, bukan ada kemungkinan, masih ada bisa untuk bertobat. Dan dalam keadaan itu ketika Israel yaitu Yehuda memilih cara mereka, Tuhan pun masih mengampuni. Jadi 2 kali dosa, tetap Tuhan itu akan mengampuni. Tuhan itu akan tetap menyayangi mereka. Kehendak Tuhan tidak berubah untuk mereka. Jadi kita bisa lihat ya itu kehendak Tuhan. Nah di sini juga sebenarnya Yeremia dikirimkan untuk itu gitu. Nah bagaimana saya bisa bilang Yeremia berprogres adalah karena Yeremia adalah nabi yang sebenarnya dia tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda ini gitu. Dan ketika dia ngomong ke bangsa Yehuda, nggak ada orang Yehuda yang percaya. Nggak ada sama sekali yang percaya kepada dia. Nggak ada yang percaya, terus paling menyedihkannya lagi kalau buat saya, nggak boleh nikah. Ada yang ketawa, bener gitu maksudnya. Udah nggak boleh nikah, ngomong ke semua nggak ada yang percaya. Dan dia tahu itu akan terjadi gitu. Kayak ini bangsanya akan hancur, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan ngomong dia, ngomong ke raja, rajanya mengucilkan. Ngomong ke orang-orang, orang-orang gak percaya dia dihukum gitu kan. Gak boleh nikah lagi sama Tuhan itu. Ya kalau ada panggilan Tuhan kayak gitu, kalau buat saya, bukan saya bilang ngeri ya, maksudnya jangan salah artikan sesuatu yang iya sangat berat. Dan kenapa saya tahu dia memiliki sisi kemanusiaan? Karena dia berkata dalam kitabnya itu dikatakan bahwa ada agony. Jadi ada kayak gimana sih kesakitan dia. Yeremia tuh pengen ngomong sehingga orang-orangnya tahu gitu. Tapi Yeremia itu bertahan sampai akhir ya.
memutuskan nggak menikah, dia taat, memutuskan memberitakan firman Tuhan, dan pada akhirnya dia itu 2 bulan hanya hidup lalu dibawa ke Mesir dan meninggal. Ini di luar Alkitab ya, sumber-sumber sejarah berkata dia meninggal. Jadi buat saya tuh kayak sangat dia harus melawan kedagingan dia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan ternyata ya firmannya ataupun yang Yeremia alami tentang hope, tentang adanya kita bisa bertobat, tentang nubuatan itu sampai kita pada saat ini gitu. Dan itu buat saya, ya itulah panggilan Tuhan, kita harus berprogres. Dan kadang-kadang memang panggilan Tuhan bukanlah panggilan yang mudah gitu, bukan panggilan yang kayaknya oh ya happy-happy enteng-enteng. Itu saya belajar lagi lanjut yaitu kepada Musa ya. Di sini mungkin akan lebih praktikal, yaitu yang pertama adalah Musa kita tahu ya, jadi dia tuh apa yang terjadi adalah Musa itu memiliki 3 fase dalam kehidupan dia. Yang pertama 40 tahun, yaitu kalau saya kemarin dalam ibadah Kamis didissect juga sama pendeta Ethan, yaitu dia memiliki 3 fase waktu. Yang pertama yaitu fase di mana dia di Mesir selama 40 tahun kurang lebih. Di Mesir itu ya bilanglah dia diberikan pendidikan terbaik, dia masuk ke dalam, waktu itu Mesir adalah yang terbaik pada masanya itu, sehingga dia dapat pelajaran yang terbaik, dia dapat edukasi yang terbaik. Dia senang-senang, di situ dia menjadi ya orang dalam posisi yang luar biasa dalam negaranya. Ya, 40 tahun kemudian dia masuk ke dalam yaitu fase di mana yaitu dia mengembara. Dia mengembara dan dia menemukan Tuhan, dan habis itu ada fase di mana yaitu dia itu masuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, ketika Tuhan yaitu bertemu dengan dia, encounter sama dia, yaitu perjumpaan itu terjadi ketika fase kedua, yaitu ada semak yang berapi, dan di situ Tuhan berkata kepada dia tujuan dia, benar nggak? Maksudnya Tuhan berkata dalam Keluaran 6 ayat 13, demikianlah firman Tuhan kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dan membawa perintah supaya orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika di situ ini Keluaran, tapi ada yang di burning bush, dikatakan di situ bahwa tugasnya Musa, Tuhan berkata sendiri kepada Musa untuk mengeluarkan mereka dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bertemu dengan Musa, di situ yang dikatakan dalam firman-Nya adalah yaitu Tuhan menemukan Musa yang rendah hati. Apa yang saya coba ingin gambarkan di sini ketika Tuhan itu bertemu dengan Musa yang rendah hati adalah dia tidak melihat Musa yang di bangsa Mesir itu. Musa harus berprogres dari Musa yang tadinya pinter ataupun telah dididik oleh secara orang-orang Mesir, dia harus berprogres, masuk ke dalam suatu progres, yaitu dia harus mengalami itu, yaitu dia wandering in the wilderness, dia masuk ke dalam suatu tahap yaitu di mana dia mengembara, sehingga dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Dan ketika dia menjadi orang yang rendah hati, maka Tuhan memanggil dia dan memberikan dia tugas untuk mengeluarkan, yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sini kita bisa lihat yaitu Musa berubah. Tuhan tidak akan memakai Musa dalam tanda kutip, yaitu Musa yang di Mesir. Tapi apakah panggilan Musa itu berubah? Panggilan Musa tidak pernah berubah. Semenjak dia dilahirkan, dia sudah memiliki tugas yaitu satu, mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Panggilan itu gak pernah berubah. Tapi kita yang harus jalan untuk menggenapi panggilan itu. Ketika Musa sudah siap, sudah masuk ke dalam kesendirian itu 40 tahun masa itu, maka dia siap untuk menjadi fase ketiga, yang dimana Musa yang akan memimpin. Tanpa dia berprogres, tampaknya ada progres dia di dalam Tuhan, tidak mungkin dia bisa, kalau saya bilang berkata tidak mungkin dia bisa tahu kehendak Tuhan buat dia. Tuhan mengetahui kehendak, dia mengetahui Musa itu tahu kehendak Tuhan ketika dia sudah berprogres, maka Tuhan datang
Saya percaya bukanlah suatu kebetulan buat dia menemukan burning bush itu gitu. Maksudnya bisa nggak Tuhan menampakkan itu pas dia di Mesir? Saya rasa bisa. Tapi dalam kelemahan dia, dalam apapun yang dia sudah putuskan ketika dia sudah berprogres, Tuhan menemukan dia dalam kondisi itu dan memberitahukan ini tujuan saya. Kebanyakan daripada kita tidak tahu tujuan kita, tidak dapat menggenapi panggilan kita bukan karena Tuhan merubah, tapi kita tidak mau berjalan. Kita tidak mau berprogres. Ya. Saya punya salah satu contoh yang mungkin buat anak-anak sekarang mungkin bisa relate. Contoh bukan cuma Alkitabiah sehingga kita sedikit mengubah ini dalam khotbahnya. Contohnya yaitu laki-laki. Anak laki-laki di sini yang belum memiliki pasangan hidup, pacar. Bagus untuk kita semua berdoa ingin meminta istri seperti Amsal 31. Amin. Amin. Dion ada amin, luar biasa. Ya. Bagus, didoakan. Dan jangan pernah takut untuk mulai mendoakan dari umur muda. Jangan, gak apa-apa doain. Orang tua sama anak doain gitu. Tuhan, biar anak saya, ini mau cowok cewek ya terserah ya, ajak kayak, Dok jangan di sini yang menjadi orang tua jangan takut gitu. Kayak ya anak saya mendapat suami yang takut akan Tuhan, mendapat istri yang takut akan Tuhan. Doain gitu dari muda gitu. Kapan waktunya ya terserah Tuhan, tapi ya jangan dikotak-kotakin ya. Maksudnya Tuhan, saya pengen istri takut akan Tuhan, harus Chinese, gajinya 10 juta. Kalau bisa lulusan Amerika jangan, itu serahkan ke Tuhan ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah, kita lanjut lagi kita berdoa punya ya Amsal 31 istrinya. Stephen aman? Aman, oke. Tapi ya jangan lupa kalau berdoa, ya kita berdoa buat diri kita gitu kan. Tuhan saya pengen punya istri kayak Amsal 31, kita doain terus kan. Amsal 31 itu istrinya luar biasa ya, takut akan Tuhan, rajin ya, dan semuanya. Tapi ya kita yang doain juga harus berprogres. Kebanyakan kita yang cowok-cowok doain gitu kan, Tuhan saya pengen istri kayak Amsal 31. Ya ampun ikut kebaktian aja gak pernah gitu kan, kayak gimana mau dapat istri takut akan Tuhan, kitanya sendiri gak takut akan Tuhan gitu. Kayak kita harus berprogres gitu kan, kita doa gitu, Tuhan saya pengen pasangan hidup, keluar jangan di gereja mulu gitu, mungkin di luar dapet, jangan di gereja mulu, ke kamar main game kayak ya saya nggak tahu lah kapan dapat pacarnya gitu. Kayak kita harus berprogres gitu. Ini pasangan hidup mungkin adalah sesuatu yang mudah dan bisa di-relate gitu kan. Kita pengen pacar kita bisa bahasa Inggris. Ya latihanlah bahasa Inggris, nonton YouTube, baca buku bahasa Inggris. Jangan cuman berdoa gitu kan. Maksudnya berdoa adalah suatu hal yang baik. Tapi kita mulai melangkah, mulai melakukan. Ya. Jadi itu yang kita harus lakukan dalam gak cuman pasangan hidup gitu. Kayak dalam keadaan kita sama Tuhan tuh seringkali kita kayak begitu. Kita mau suatu berkat di mana ataupun kita pengen tahu, Tuhan saya pengen tahu apa rancangan Engkau dalam kehidupan saya. Saya pengen berkat kayak pemimpin itu, saya pengen bisa begini begitu, tapi kita tidak mau berprogres. Saya gak usah bilang kita mau bayar harga, tapi kita gak mau berprogres. Alkitab yang kita baca sama ayatnya. Ya kan, 30 tahun belum pernah habis satu Alkitab. Ya kan? Ayatnya dari dulu sampai sekarang ayat hafalan apa? Lukas 10:19. Enggak hafal yang lain gitu. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16 hafal enggak? Enggak, Pastor. 10:19 saya hafalnya. Progres, harus ada progres gitu kan. Kita mau berkat yang luar biasa. Kita mau, itu bukan, saya bilang apa ya, bukan suatu, Tuhan harus kita masuk ke sini baru Tuhan berkatin, enggak gitu. Tapi dia gak pernah berubah tujuan dia, berkat dia, janjinya tuh yang ditulis di Alkitab ya dan amin. Tapi apakah kita mau melangkah maju masuk ke dalam janji-janji itu? Apakah kita mau melangkah masuk dan melakukan firman Tuhan sehingga berkat-berkat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Itu kan.
Dan banyak daripada kita, saya pengen membahas dalam hal ini, yaitu kebanyakan daripada kita yaitu beralasan bahwa limitasi kita ataupun kayak gini, kayak kita tidak mau berubah karena itu adalah limit kita. Mungkin saya akan memfrasenya seperti itu. Jadi pastor saya nggak bisa berubah ataupun kak saya nggak mau berubah, saya tuh nggak bisa mengampuni dia. Karena ya emang saya kayak gini, saya nggak bisa mengampuni gitu. Karena saya mengalami lah beberapa anak-anak muda datang gitu kayak susah kak saya mengampuni. Karena ya kakak tuh nggak ngerti saya, memang saya kayak gini. Susah. Jadi kita menaruh sebuah limit, saya nggak bisa memaafkan tanpa kalian mencoba. Memaafkan emang nggak mudah gitu. Maksudnya saya juga berkata kayak ya saya juga nggak tahu masalah kalian ataupun apa yang kalian lalui, apapun pergumulan kalian. Kadang-kadang saya juga nggak paham dan ya maaf saya juga nggak melalui itu. Cuman ya saya pun juga kita akan melalui progres masing-masing semua di sini Bapak Ibu yang berbeda-beda dan itu bukanlah sesuatu yang mudah buat saya. Maksudnya memaafkan orang, mengampuni orang, mengasihi orang, ya, membantu mereka, mencoba untuk berdoa 1 jam. Nggak mudah, pertama-tama mau doa 1 jam, jam 4 pagi itu nggak mudah. Saya kenal, ya habis 5 menit tidur lagi ya kenal juga. Ya kita berprogres habis 5 menit jadi 10 menit, 10 menit jadi 15 menit, 15 menitnya mengampuni orang juga begitu. Mungkin oh ya dari gereja saya udah mau tekad mengampuni, ketemu orangnya susah ya lihat mukanya nyebelin, tetap gimana saya bisa mengampunin gitu kan. Iya bukan perasaan, itu jalan dengan iman gitu kan. Kita lihat ya udah kita ampunin. Dia buat sebel lagi ya kita ampunin lagi ya, berprogres. Pasti ada lah kita 1-2 kali emosi keluar ya kita minta maaf sama Tuhan. Kita berprogres tapi jangan membuat suatu limit kayak saya nggak bisa memberi pastor. Saya ya nggak bisa ngampunin aja. Saya nggak mungkin doa jam 4 pagi. Nggak mungkin gitu. Karena ada perbedaan untuk benar-benar kita tuh melimit. Kita nggak mau berubah dengan kita menaruh limitasi sama benar-benar menyadari memang limitasi. Memang limitasi itu mungkin contoh mudahnya gini kayak saya tahu bahwa saya nggak mungkin masuk ke dalam NBA. Udah saya nggak mungkin jadi pemain basket. Tinggi badan saya nggak 180, nggak mungkin gitu. Itu kayak sesuatu yang ya udah saudara-saudara diterima gitu. Kalau saya saat ini berdiri sekarang umur 30 dan saya bilang ke mama saya balik habis khotbah, Ma, saya besok mau trial NBA ya. Ngeri mama saya, maksudnya mesti bawa saya ke dokter gitu. Kayak bener. Tapi tadi tuh limitasi sesuatu hal yang berbeda gitu sama hal ini. Kayak bagus kalau kalian tahu limitasi kalian kayak tadi saya. Udah, saya gak mungkin masuk NBA gitu maksudnya. Udah, dan itu akan menenangkan orang-orang di sekitar saya. Ini kita kebanyakan bukan menyadari hal itu, justru hal-hal itu kita tidak sadari, kita malah melimit, yaitu progres kita sendiri dengan kata-kata kita yang tadi. Gak mungkin lah, gak mungkin saya memberi, gak mungkin saya melayani, gak tahu latar belakang saya. Tuhan gak pernah melimit kita yang melimit diri kita untuk masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Kita yang melimit diri kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah merubah sekalipun. Dari kamu lahir, dari kesalahan, apapun itu tidak pernah berubah. Contoh lainnya yaitu Yosua. Ya. Yosua juga mengalami Tuhan. Kenapa saya bisa berkata bahwa Yosua adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah merubah panggilan orang dalam kehidupan dia dan tidak pernah melihat sosial latar belakang budayanya adalah karena Yosua itu dilahirkan sebagai budak. Kalau kita lihat Musa dilahirkan sebagai seorang yang terpelajar, seorang pemimpin yang lahir di bangsa Mesir yang semuanya enak. Dia masuk ke dalam masa yaitu di mana dia harus dalam isolasi ataupun dia mengalami kesendirian.
dia mengalami Tuhan dan dia memenuhi panggilan Tuhan. Yosua dalam sebaliknya adalah dilahirkan sebagai budak, ayah papa mamahnya seorang budak. Tapi Yosua dipanggil yaitu biar bangsa Israel bisa menduduki tanah perjanjian. Kita benar-benar tidak tahu panggilan Tuhan itu kenapa. Maksudnya buat saya di sini adalah bagaimana seorang budak akan disuruh menduduki tanah perjanjian. Apakah dia tahu cara berperang? Tidak. Apakah dia tahu bagaimana memimpin? Tidak. Musa tahu. Musa berada di negeri yang paling maju dengan pendidikan yang paling baik, guru-guru terbaik, bahkan pada zamannya memiliki negara yang memiliki hikmah yang terbaik. Tapi Joshua beda sama Musa. Dia dilahirkan sebagai budak, 40 tahun di padang gurun bersama-sama dengan Musa dan bangsanya. Dan apa yang terjadi adalah dia harus berprogres, dia harus memperbaiki diri dia dari mentalitas perbudakan itu menjadi suatu mentalitas pemimpin. Sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita berprogres. Kadang-kadang capek, kadang-kadang ada Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang memakai situasi. Tapi ketahuilah bahwa rancangannya itu adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Sama seperti Musa, apa yang terjadi adalah ketika dia memimpin bangsa Israel masuk, dia meninggalkan segala sesuatunya, dia memimpin bangsa Israel masuk, dia pun masih melakukan kesalahan. Karena kesalahannya itu dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, dan apa yang dia lihat adalah dari 3 juta, hanya 2 orang yang masuk. Yosua dalam hal lain adalah, yang terjadi sama Yosua adalah dilahirkan sebagai hamba, 40 tahun dia mengikuti Musa di padang pasir, dia dikirim sebagai salah satu pengintai, dia mengatakan perkataan yang baik, apakah dia pernah salah? Dia pun salah. Meskipun dia pernah salah sampai ia dibohongi oleh bangsa Gibeon. Di situ dia dibohongi, dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap memenuhi panggilan Tuhan, dua-duanya sama. Apa yang saya pengen katakan di sini adalah kita tidak bisa memilih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sudah tahu yang terbaik, kita adalah orang yang terbaik. Dan terkadang kalau saya jadi Musa, mungkin saya akan berkata, Tuhan suruh 3 juta cuma 2 doang yang masuk, saya juga gak masuk kayak. Mungkin kita bisa sakit hati gitu, kayak kenapa Tuhan udah suruh saya? Gak usah 3 juta. Saya dengan keempat orang pastor yang heboh, yang hebat, 3, suruh cuman 20 orang di wilayah kita aja pusing saya. Kayak ngatur, ada yang hebat, ada yang luar biasa, tapi ada yang kayak datang ya doa syafaat, gak datang. Zoom gak datang juga. Kamu bisa datang gak? You don't know me pastor. Ini 3 juta gitu kan setiap hari gitu kan. Tegar tengkuk, udah dikasih lagi mana, masih ngomel. Udah lihat Laut Merah dibelah, masih ngomel lagi. Kayak syukur-syukur gak cepet botak gitu Musa ya. Kayak saya hebat gitu sama Musa. Saya kayak, ya kadang-kadang saya berpikir, ya, tapi jadi Musa dia tidak protes sampai pada akhirnya gitu. Dia mensyukuri apa yang Tuhan panggil. Sama kayak Joshua gitu. Mungkin kalau kita di sepatu Joshua, pada saat itu saya akan melihat Musa kayak enak ya. Di dunia dulu 40 tahun, habis enak-enak di dunia 40 tahun dapat pelajaran dari luar negeri, balik suruh mimpin bangsa kita. Saya pengen jadi kayak dia. Nggak bakal habis kalau kita membandingkan panggilan-panggilan itu satu sama yang lain.
Tuhan udah sama kayak Nabi Yeremia gitu, diciptakan untuk sesuatu kita dari kandungan ibu kita. Kayak Nabi Yeremia, ya makanya saya bilang kalau saya belum tentu bisa memenuhi panggilan itu. Udah ya kalau kita mau bilang lingkungan paling toksik ya itu toksiknya Yeremia gitu. Raja gak percaya, orang-orang gak percaya. Yang di sini yang toksik-toksik gak ada deh yang lawan dia. Kayak ngomong dari Tuhan gak percaya, dianya udah stres, gak dikasih healing, gak dikasih liburan, gak dikasih cuti juga. Pusing gitu kan, kayak ngomong sama raja malah masuk ke dalam sumur. Tambah lagi ngomong ke Tuhan, Tuhan ada gak pasangan hidup gak boleh nikah, tambah pusing saya juga dengernya. Kayak ini apa gitu panggilan Tuhan. Tapi ya kenyataannya kehidupan saya sampai pada saat ini gitu. Ya kita kalau apa-apa mau dengar firman tentang pengharapan, firman tentang kasih, kita lari ke Nabi Yeremia gitu yang Tuhan tetapkan buat dia ke bangsa Israel, yaitu biar kamu bisa belajar tentang adanya pengampunan, adanya harapan sampai sekarang selama-lamanya. Kalau kita membandingkan, aduh Tuhan enak ya jadi Musa, enak ya jadi ini, enak ya jadi Yusuf gitu kan. Nggak akan ada habisnya kalau kita membandingkan panggilan-panggilan kita. Yang penting Tuhan sudah memanggil kita setia, kita berprogres sama Tuhan sampai pada akhirnya kita melihat apa yang Dia ingin kita menjadi. Bukan apa kita yang sekarang. Kita mungkin boleh gagal, kita mungkin boleh menjadi orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah menilai kita dengan kesalahan itu. Kalau Tuhan menilai kita dengan kesalahan, dengan kegagalan kita sudah pasti, yaitu panggilan Dia sudah berubah dalam kehidupan kita. Tapi panggilan Dia tidak pernah berubah, itu tandanya Tuhan sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, masih percaya kepada kita bahwa kita dapat memenuhi panggilan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa satu hal, yaitu kita semua yang dalam perlombaan, mungkin ada yang sedang mencucurkan air mata, biarlah Tuhan melihat air matamu dan Tuhan memberkati hatimu. Amin. Kita yang sudah pernah hilang ataupun meninggalkan bajak, ataupun kita keluar dari rumah, mari kita merendahkan hati kita. Kita pulang ke rumah Bapa. Bapa tidak pernah meninggalkan kamu sebagai anak dan statusmu sebagai anak adalah tetap anak. Kamu yang hilang, berbalik rendahkan hatimu dan dalam waktunya kiranya Tuhan mengangkatmu kembali. Amin. Kamu yang ingin menyerah, jangan menyerah. Tetap berpegang kepada Tuhan. Beristirahat sejenak jika perlu, lalu berlari lagi. Amin. Kamu yang sedang berjalan dalam padang pasir mungkin saat ini merasa semuanya kering dan melihat doamu kayaknya gak dijawab. Melihat perjalananmu kayaknya semua rasanya wah kering, tidak ada harapan lagi. Biarlah kiranya Tuhan melihat rasa laparmu dan doamu. Dan dalam waktu Tuhan, kiranya Tuhan yang mencukupi kita. Amin. Kamu yang lagi berjalan melalui api dan melihat berbagai pencobaan dan ada rasa sakit, tetaplah berdoa dan berpegang teguh kepada imanmu. Karena Tuhan melihat iman yang lebih berharga daripada emas. Dalam musim apapun yang kita jalani dengan rasa ucapan syukur. Karena masih tetap ada setiap alasan untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, untuk memuji Dia dalam segala suatu musim yang kita alami. Karena itu, be who God says you are and keep on progressing in God. Amen. Amen. Realize He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He's died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen,
not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Benar Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Benar Tuhan, apapun yang telah Kau panggil kami untuk menjadi, kami ingin menggenapinya Tuhan. Ini adalah Tuhan, pernyataan iman kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami akan terus berlari sampai pada tujuan yang Engkau telah menciptakan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam panggilan-Mu ada kepenuhan. Dalam panggilan-Mu ada hidup Tuhan. Dalam panggilan-Mu Tuhan, ada Tuhan Engkau yang di sana, Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Kalau kami telah hilang dari jalan-jalan kami, mungkin kami telah melupakan Engkau. Mungkin kami melimit diri kami sendiri dari panggilan Engkau Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami menyerahkan hati, tubuh, roh, jiwa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu sekali lagi Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah memanggil kami dari kandung ibu kami Tuhan. Engkau telah mengurapi kami dan kami mengucap syukur buat panggilan itu Tuhan. Biarlah kami setiap hari Tuhan boleh menjadi kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, kepada siapapun itu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat Engkau Tuhan. Dan dalam musim apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami ingin mengucap syukur berterima kasih karena Engkau adalah tetap Tuhan. Dan Engkau adalah tetap Raja dalam kehidupan kami. Dan Engkau bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan dalam segala sesuatunya. Kami berterima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you. God bless you.